Nah, ini sebetulnya simpel sih. Kita bisa menyimpulkan beberapa parameter syariah compliance dari Ya. sebuah aset kripto. Hmm. Bisa disimplifikasi nggak, Ustaz? Jadi simplifikasinya pertama kita melihat projectnya dulu. Projectnya spesial atau tidak. Contoh Produknya ya, misalnya Ethereum project. nih, project. Project. Jadi setiap koin itu pasti dibangun di atas suatu project. Ethereum itu sebagai network ada suatu project. Nah, Iya. Solana sama. Apalagi BNB Smart Chain sama. Apalagi yang agak unik yang Ton punya Telegram network itu termasuk salah satu jaringan smart contract tercanggih saat ini lah. Itu juga ada projectnya. Atau misalnya kita pakai yang lebih rumit lagi, ada project namanya ini apa, render, yang khusus fokus pada penyewaan seolah-olah ya, penyewaan GPU atau graphic processing unit. Ini yang anak-anak konten kreator yang kerjanya bikin art nih ngerti nih GPU itu apa. Itu disewakan dari yang punya banyak ke yang tidak memiliki hal tersebut. Jadi dia bikin video nih, mungkin yang biasa bikin video ngerendering itu kan bisa sampai berhari-hari, ada yang berjam-jam. Dia butuh kekuatan apa ya, tambahan kekuatan gitu biar cepet. Nah di sebelah sini ada yang punya komputer gede gitu kan, tapi nggak semuanya Itu kepake. bisa di-sharing secara online via jaringan blockchain. Nah GPU itu. di tengah ini namanya jaringannya render, namanya render network. Nah kayak gitu. Nanti misalnya ada lagi bentuknya yang dia menyimpan data. Jadi kita beli koin itu kita bisa mengakses cloud savingnya untuk nyimpan data. Namanya Filecoin, ada yang namanya Jork apa stok saya lupa gitu ya. Itu berarti setiap koin itu unik projectnya. Dan itu kita pertama nilai itu projectnya. Ini projectnya sesuai syariat, halal, atau ternyata dia bisa aja scam. Karena 95% token di dunia itu kan scam ya. Rata-rata buat money grab, ibaratnya tanda kutip untuk mengambil orang dari uang dari orang yang tidak paham kripto, FOMO, ditarik uangnya dia kabur, ada yang kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah posisinya si token di jaringan itu apa di project itu. Ada yang misalnya bentuknya adalah utility token seperti Ana tadi bilang untuk akses layanan di project tersebut, layanan jaringan tersebut. Ada yang bentuknya misalnya adalah untuk governance token. Jadi setiap jaringan blockchain itu kan ada yang sifatnya terbuka. Perubahan-perubahan yang terjadi di jaringan blockchain ini tidak bisa disepakati langsung sama developernya. Misalnya Ethereum. Ethereum itu dia punya jaringan, misalnya pengen dibikin perubahan A. Nanti yang membolehkan atau oke ini perubahan jalan itu bukan Ethereum Foundation-nya, tapi ya secara tidak langsung mereka tetap punya andil di situ ya. Tapi mekanismenya adalah setiap orang yang mempunyai jumlah Ethereum dalam jumlah tertentu ya, kalau nggak salah 32 Ethereum gitu, atau bisa juga kumpulan orang, jadi dibuat full sampai ngumpul 32 ikutan tuh votingnya gitu. Nah itu mereka sama-sama memvoting perubahan ini jalan, perubahan ini jalan, perubahan ini jalan gitu. Secara teorinya seperti itu. Nah itu disebut dengan staking, ada yang disebut dengan konsensus segala macam, dan itu rumit lah. Nah itu berarti dia punya fungsi sebagai hak taswid ya, jadi hak governance namanya, hak pengaturan. Nah itu hukumnya berbeda lagi. Atau misalnya ada yang bentuknya seperti apa ya namanya ya, Yang haram-haramnya aja, Pak, yang haram-haramnya. contoh misalnya yang haram ya. Yang haram itu Iya. misalnya ada namanya casino coin. Casino coin. Casino coin itu cryptocurrency khusus buat gambling. Gimana? Token apa yang ditokenkan gitu? Tokennya namanya casino coin. Kita beli casino kayak kita beli chip Fungsinya? di casino. Kita gamblingnya pakai itu. Oh. Jadi kalau kita beli token itu, ibaratnya itu ini nanti token itu akan dipakai buat judol lah. judi online. Judi online, tapi judi online-nya yang keren lah. Jadi kayak kasino. Jadi kalau Tahu. berarti kalau si bandar ini membuat token ini kalah, nilai koinnya menurun gitu. Ya bukannya tokennya menurun, kan memang dia dipakainya buat judi. Judi. Terus koin kita hilang gitu. Iya, jadi kalau misalnya kita kalah, kita ini berapa ya hilang. Kayak kita bermain judi di kasino gitu, kita beli chip gitu. Naruh segini kita. Nah, ini kita naruh ini gitu. Bukan, maksudnya itu kan fungsi tokennya.
Jadi kalau koin itu sendiri diperdagangkan, Nggak boleh lah. Kan proyeknya hanya sesuai haram-haram. iya, maksudnya nggak hilang dong duitnya berarti kan ya. Kita beli uangnya nih, Oh, ya. beli tokennya. Token itu emang nanti mungkin kita jualan di exchange dan jual token itu ke orang yang emang mau beli buat judi misalnya. Ya itu tetap tidak boleh. Kan Iya. utility-nya hanya Iya, untuk enggak yang bener. haram. Dari konteksnya gini, bener nggak fungsinya seperti itu? Fungsinya, Fungsi tokennya. fungsi tokennya gini, kita beli langsung tokennya ke dia, kayak menukar uang dengan token, terus kita main di situ. Oh, kita juga main. Kita ikutan main. Berarti di exchange kita nggak cuma bisa beli doang, bisa main Ah, juga. Jadi bukan beli di exchange kadang, jadi bisa juga di platformnya. Jadi dia kerjasama dengan beberapa game gitu. Oh, Nah itu kalau misalnya kita main di game-game tersebut, bisa pakai token dari dia. Itu game-gamenya ya. dan token-token itu dijual di bursa atau di exchange ya? Kalau Exchange Casino gitu. Coin saya belum lihat. Belum lihat ya. Mungkin harus lihatnya di Binance ya, kalau di Tapi Indonesia kalau nggak ada. game-game lain ada sih. Iya, game-game lain ada.